Ratusan supporter PSM Makassar turun ke jalan pada Senin 12 Mei dalam aksi damai bertajuk Tribute to Yuran. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada sang kapten Yuran Fernandes, sekaligus sebagai bentuk protes atas sanksi berat yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI menyusul pernyataan di media sosial beberapa waktu lalu. Aksi tersebut berlangsung di bawah kolong flyover Jalan AP Petrani, salah satu titik strategis dan simbolik di kota Makassar. Para supporter datang dengan mengenakan atribut kebesaran PSM, membawa berbagai spanduk bertuliskan "Kami bersama Yuran Fernandes" dan "PSSI anti kritik", sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai mengekang kebebasan berbicara. Tidak hanya berorasi, para supporter juga membacakan secara bergantian kutipan dari unggahan terakhir Yuran di media sosial. Sebuah kritik terbuka terhadap kualitas kepemimpinan wasit dalam pertandingan terakhir PSM. Meski bersifat kritik membangun, unggahan tersebut justru berujung pada sanksi larangan bermain selama 12 bulan dan denda sebesar 25 juta rupiah. Ini bukan soal Yuran, ini soal bagaimana federasi memperlakukan pemain yang bersuara. Masa orang yang mengkritik malah dihukum seolah-olah dia musuh negara? Kritik itu bagian dari cinta. Konvoi besar Persib juara akan digelar pada Minggu 25 Mei mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan konvoi tersebut akan dimulai dari Balai Kota Bandung. Meski demikian, ia belum dapat memetakan dengan pasti titik-titik jalan mana saja yang akan dilalui konvoi tersebut. Rute selengkapnya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Untuk rute masih belum dipastikan, yang pasti startnya di Balai Kota ke Gedung Sate. Hanya itu yang bisa dipastikan, sisanya saya masih menunggu approval dari Polda dan Polrestabes. Ia mengatakan titik start konvoi yang dimulai dari Balai Kota Bandung menjadi pertimbangan karena aspek sejarah Persib. Titik finish di Gedung Sate menjadi simbolis bahwa Persib adalah tim yang lahir di kota Bandung untuk Jawa Barat. Karena memang ada pertimbangan bahwa dari kota Bandunglah Persib berasal. Ia juga meminta Bobotoh tidak melakukan konvoi di tanggal 16 selepas laga Persib melawan Persita. Sebaiknya tanggal 16 Mei tidak perlu ada konvoi dulu, kita cooling down sedikit, karena konvoi kita akan memuncak pada tanggal 25. Adapun konvoi sendiri direncanakan dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat tuntasnya. Di tengah euforia gelar juara kompetisi Liga 1 yang baru saja diraih Persib Bandung, masa depan salah satu pemain kunci musim ini, Tyrone Delpino, justru masih diliputi tanda tanya. Meskipun tampil brilian dengan catatan 16 gol dan 6 assist hingga pekan ke-32 ini, mantan pemain dari CD Tenerife tersebut belum bisa memastikan apakah akan tetap mengenakan jersey Persib untuk musim depan. Terkait masa depan saya bersama Persib, saya tidak tahu. Saya masih belum tahu, ungkap Tyrone Delpino. Pemain asal Spanyol itu menyebutkan bahwa komunikasi dengan manajemen klub memang sudah dilakukan, namun belum ada keputusan final yang dibuat. Ia memilih untuk menuntaskan musim terlebih dahulu. Saya sudah berbicara dengan manajemen, tapi masih ada 2 pertandingan lagi.
Tiron menegaskan bahwa pembicaraan yang lebih konkret kemungkinan baru akan dilakukan setelah Liga 1 resmi berakhir. Setelah itu, baru mungkin akan ada pembicaraan lebih konkret dan kita akan tahu apa yang akan terjadi nanti tuntasnya. Persib Bandung dipastikan tidak akan bisa memainkan Ciro Alves dalam 2 pertandingan terakhir musim ini. Keputusan ini datang usai Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi tambahan kepada pemain asal Brazil tersebut seperti tertuang dalam surat keputusan tertanggal 8 Mei. Dalam salinan putusan itu, Ciro dijatuhi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan serta denda sebesar 10 juta. Hukuman ini merupakan buntut dari kartu merah langsung yang ia terima saat Persib menghadapi Malut United. Komdis PSSI menyatakan bahwa Ciro melanggar pasal 49 ayat 1 karena dianggap menyikut pemain lawan. Namun keputusan ini menuai kontroversi karena banyak yang menilai gerakan Ciro Alves bersifat refleks dan tidak disengaja. Dalam tayangan ulang pertandingan, gerakan Ciro tampak sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan tubuh, bukan sebuah tindakan agresif dengan niat menyakiti. Hukuman ini sekaligus mengakhiri kisah Ciro bersama Persib tanpa momen perpisahan di lapangan. Sebelumnya, sang pemain sudah menyatakan akan meninggalkan Persib usai laga pekan ke-30 melawan PSS Sleman. Laga itu pun menjadikannya laga terakhir bersama Persib di hadapan Bobotoh. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Banyak yang menilai keputusan Komdis terlalu keras dan terkesan dibuat-buat. Pasalnya insiden serupa yang terjadi pada pemain lain di musim yang sama tidak selalu berujung pada larangan bermain 2 pertandingan tambahan. Dengan tidak adanya kesempatan banding, Persib maupun Ciro harus menerima keputusan tersebut. Bagi Bobotoh ini menjadi kenyataan pahit. Salah satu pemain penting mereka harus menutup perjalanannya tanpa selebrasi terakhir bersama Publik Bandung tuntasnya.